والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، pembahasan yang lalu telah kita baca sebagian penjelasan dari Al-Allamah An-Najmi rahimahullah ta'ala berhubungan dengan azabul qabr, yang merupakan salah satu perkara yang wajib kita imani tentang keberadaannya. Dan selain azab juga nikmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan bagi orang-orang yang melakukan ketaatan ketika di dunia sebagai muqaddimah. Dan bertanda tentang keselamatan dia di hari akhir. Dan ini dua kemungkinan yang tidak ada kemungkinan ketiga bagi orang yang telah meninggal, baik dikubur ataupun tidak dikubur. Kemungkinannya dia mengalami azab atau mendapatkan nikmat. Dan perlu diketahui, diidhafahkannya azab ke kubur, azabul qabr, demikian pula nikmat diidhafahkan menjadi nikmatul qabr, bukan berarti kemudian yang mendapatkan azab dan nikmat itu hanya mereka-mereka yang dikubur. Akan tetapi diidhafahkannya kepada al-qabr berdasarkan mayoritas jenazah-jenazah yang dikubur. Kebiasaan orang yang mati yang dikubur. Makanya diidhafahkan kepada al-qabr. Dan ini juga salah satu bantahan bagi mereka-mereka yang mengingkari keberadaan azab kubur maupun nikmat kubur dengan alasan tatkala kubur dibuka tidak didapati tanda-tanda mereka mendapatkan nikmat, ataupun tidak didapati mereka merasakan azab. Bentuknya sama, dalam artian mereka hanya tulang, taib yang dikafani dan seterusnya. Kalau sudah lama ya tinggal tulang-tulang dan tengkorak saja. Tidak didapati mereka terazab maupun mendapatkan nikmat. Ini adalah syubhat yang dimunculkan oleh orang-orang Mu'tazilah, yang mereka tidak mengakui tentang azab kubur dan nikmat kubur. Maka kita katakan bahwasanya diidhafahkannya azab kepada al-qabr bukan berarti itu terjadi di kubur yang dia dimasukkan ke dalamnya. Kalau demikian keadaannya, tentunya orang-orang yang mati yang tidak terkuburkan, misalnya mati dimakan binatang atau mati tenggelam kemudian dimakan ikan, atau mati yang dibakar, sebagaimana sebagian orang-orang penganut kekufuran dibakar mayatnya. Kalau demikian mereka selamat dari azab kubur. Dan tentunya ini sesuatu yang jelas kebatilannya. Karena mereka tetap juga akan ditanya di alam kuburnya, juga akan mendapatkan nikmat ataupun azab. Dan yang dimaksud dengan azabul qabr diidhafahkannya kepada qabr itu taghlibi, berdasarkan mayoritas keumuman jenazah yang dikubur. Sehingga maksud azab dan nikmat ini yang terjadi di alam barzakh, yang terjadi di alam kubur, bukan di pekuburan. Dan itu adalah alam yang lain.
bukan alam dunia lagi, sehingga seseorang kemudian berdalil dengan dibongkarnya kubur yang mayat dalam kondisi sama. Ini hanyalah tipu daya syaitan untuk menipu mereka-mereka yang lemah keimanan terhadap kabar-kabar dari Allah maupun Rasulnya. Qala wa kadzalika fi na'imil qabri ma warada an ahli al-barzakh anna arwahahum takunu fi hawasil tayrin khudrin tasrahu fil jannah wa ta'wi ila qanadila mu'allaqatin bil 'arsy ila ghairi dzalik. Demikian pula tentang nikmat-nikmat kubur, di antaranya yang datang tentang ahli barzakh. Dan apa yang disebutkan ini afanillah bukan untuk keumuman ahli barzakh, tapi khusus bagi para syuhada, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam kabarkan bahwa ruh-ruh mereka itu berada di tempat burung-burung hijau, yang burung-burung tersebut berterbangan di jannah, di surga Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan keinginan mereka. Terbang bebas dan kemudian kembali ke qanadil mu'allaqah bil 'arsy. Qanadil jamak dari kindil, lentera. Ya, lentera yang menempel di 'arsy. Dan hadis-hadis yang lain. Oleh karena itu Imam Muslim rahimahullah ta'ala ketika membawakan hadis tersebut memberikan bab, yaitu Imam Nawawi maksudnya. Imam Nawawi menuliskan bab bayani anna arwah syuhada fil jannah wa annahum ahya inda rabbihim yurzaqun. Karena hadis tersebut berhubungan dengan ruh para syuhada. Dan khilaf di kalangan para ulama apakah mencakup semua yang disifati dengan syahid ataukah hanya syahidul ma'rakah. Karena apa? Di sana ada sederetan orang-orang yang disifati dengan syahid, seperti misalnya al-gharib, seorang yang mati tenggelam, ini kategori syahid. Seorang yang mabtun, seorang yang mati kelaparan atau karena sakit perut. Ini termasuk apa? Juga syahid. Orang yang terbakar, berarti terbakar, termasuk syahid. Orang yang sahibul hadm, yaitu yang tertimpa reruntuhan, ini juga masuk kategori syahid, dan seterusnya. Ini khilaf. Dan Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah taala condong kepada pendapat bahwasanya hadis ini bahwasanya ruh-ruh para syuhada itu berada di tembolak burung-burung hijau yang berterbangan di jannah, kemudian kembali kepada qanadil yang menempel pada arsy. Ini khusus untuk mereka-mereka yang syahid di medan perang, yaitu syahid karena melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana zahir Al-Quran. Dan adab serta nikmat kubur alhamdulillah dialami oleh ruh dan jasad, sebagaimana diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Berbeda dengan Ibnu Hazm yang dia berpendapat bahwasanya adab serta nikmat itu hanya khusus untuk ruh saja. Tapi yang rajih dalam masalah ini, bahwasanya adab tersebut dirasakan oleh ruh dan jasad. Adapun bagaimananya, itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas ada hubungan antara ruh dan jasad setelah matinya, walaupun tidak dikembalikan. Baru nanti kalau di hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk jasad-jasad itu bangkit kembali atau dibangkitkannya jasad-jasad tersebut, dan baru di situ kembali roh pada jasad-jasad mereka. Adapun setelah dicabutnya nyawa, setelah matinya, maka roh terpisah dari jasad, tapi ada
hubungan, ada hubungan sebagaimana disebutkan oleh Qayyim juga. Nah, Qayyim hal ini untuk menggabungkan dalil-dalil yang ada dalam permasalahan tersebut. Nah, jadi ada hubungan, walaupun hubungan yang tidak sempurna dalam artian tidak dikembalikan ruh ke jasad. Nah, sudah mati ya Pak. Nah, oleh karena itulah terkadang lihat athar yang jelas, athar yang jelas yang Allah Subhanahu wa taala perlihatkan kepada manusia. Yang terkadang memang jasad itu ya betul-betul ada nampak tersiksa dan seterusnya. Jika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kepada hamba-hambanya tentang salah satu bukti dari kekuasaannya. Jadi azab dan nikmat yang rajih itu dirasakan oleh ruh dan jasad. Tadi ini pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan mayoritas ahli sunnah wal jamaah. Qala waqad za'ama qaumun bi anna adzab al-qabri la yatasawwaru haitsu tatasawwaruhu aquluhum. Fahum yaqulun law ba'adna an ahadin min al-maqburin lawajadna 'idhamahu baliyatan wa lam najid syai'an min alamatin na'imi awil adab. Dan sebagian kaum menyangka bahwasanya azab kubur itu tidak bisa tergambarkan, yaitu tidak masuk akal, tidak bisa diterima pada akal-akal mereka. Mereka mengatakan seandainya kita teliti tentang seseorang yang dikubur, kemudian dibuka kuburnya, maka tentu akan kita dapati ya hanya tulang-tulang yang berserakan, tulang-tulang yang telah rapuh. Dan kita tidak mendapati sesuatu pun dari tanda-tanda kenikmatan maupun azab. Ini ahlul ra'i, orang-orang yang hanya mengedepankan akal dan pemikiran serta menjauh dari wahyu. Wa hadza ra'yul Mu'tazilah, dan ini adalah pemikiran orang-orang Mu'tazilah. Wa man qala bi qawlihim fi asril hadir ka jama'at tahrir. Dan siapa saja yang berpendapat dengan pendapat mereka di zaman kita ini, seperti Jama'atut Tahrir, juga orang-orang Khawarij, di antara keyakinan mereka adamul iman bi adzabil qabr wa na'imi. Dan ini keyakinan yang batil karena menyelisihi zahir Al-Quran dan sharihul sunnah serta ijma' ahli sunnah. Karena zahir Al-Quran menunjukkan adanya azab kubur, sebagaimana telah kita lewati dalam ayat di surat Al-Qasas. Demikian pula zahir Al-Quran di mana Rasulullah SAW senantiasa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur, juga mengkabarkan tentang berbagai macam azab dan nikmat yang dirasakan oleh penghuni kubur. Hadis-hadis yang begitu banyak mencapai derajat mutawatir. Juga ijma' ahli sunnah. Adapun Jama'atut Tahrir, yang dalam negeri kita, dengan istilah HTI, Hizbut Tahrir Indonesia, yang dimaksud dengan Jama'atut Tahrir. Kalau Syekh menyebut dengan Hizbut Tahrir lebih jelas, karena mereka bukan jamaah, mereka hizb. Mereka hizb. Dan alhamdulillah, pemerintah telah mengetahui tentang bahayanya gerakan ini sehingga dimasukkan dalam organisasi terlarang. Termasuk dalam organisasi terlarang Hizbut Tahrir. Dan ini suatu ketetapan yang hak, ketetapan yang hak, dan bukan merupakan diskriminasi, tapi ketetapan yang hak karena memang mereka di atas kebatilan.
Hizbut Tahrir. Walaupun mungkin pemerintah melihat dari sisi lain, dari sisi bahayanya gerakan ini bagi apa? Bagi keberlangsungan negara. Cuma dengan dilarangnya organisasi ini, jelas, kerusakan yang mereka sebabkan akan bisa diminimalisir. Dan Hizbut Tahrir, gerakan ini bukan gerakan dakwah, tapi adalah gerakan siasat, gerakan politik yang dicetuskan oleh Taqiyuddin An-Nabhani Palestini, sebagaimana bisa kalian lihat dalam catatan kaki. Hizbun Siyasiyyun assasahu Taqiyuddin An-Nabhani Palestini, yaitu kelompok siasi saja, kelompok politik, bukan kelompok untuk mendakwakan tauhid. Oleh karena itulah yang menjadi prinsip mereka bukan mengajak manusia kepada tauhid dan menyeru dari kesyirikan. Yang penting politik. Taqumu da'watuhu ala wujubi i'adatil khilafatil islamiyyah. Ini tujuan utama. Dakwah mereka tegak di atas pemahaman wajibnya untuk mengembalikan khilafah Islamiyah. Jadi itu terus yang senantiasa diserukan oleh anggota-anggota Hizbut Tahrir. Bagaimana mengembalikan khilafah Islamiyah dalam keadaan mereka Mereka jauh dari pemahaman yang benar tentang Islam. Tidak mengetahui akidah yang benar. Contohnya dalam perkara ini saja. Mereka mengingkari adab kubur. Bagaimana bisa tegak khilafah Islamiyah kalau mereka belum mampu menegakkan akidah yang hak pada diri-diri mereka. Dan perkara khilafah Islamiyah menurut mereka merupakan perkara yang paling pokok. Paling pokok, dan berusaha mencurahkan pemikiran bagaimana bisa mencapainya. Oleh karena itulah dalam ijtihad mereka yang mereka munculkan dalam usaha untuk membentuk khilafah Islamiyah ini banyak diingkari oleh para ulama. Oleh para ulama. Dan juga di antara prinsip utama mereka berpemahaman Mu'tazilah, yang kedepankan akal daripada nas. Mereka kedepankan akal daripada nas. Bagaimana dikatakan di sini, wa ita'ul aqal ahammiyatan zaidah fi bina'i syakhsiyah wa fil jawanibil aqaidiyah. Mereka berikan kepada akal ini kedudukan penting yang lebih. Yang lebih dalam membentuk suatu kepribadian daripada sisi-sisi akidah. Jadi sisi-sisi akidah mereka kesampingkan. Kemudian di antara kebatilan yang ada pada mereka taqallihim anil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar halian, yaitu kosongnya mereka dari prinsip amar ma'ruf nahi munkar pada zaman ini, yaitu ketika ditulisnya kitab Mausu'ah tersebut tentunya. Dan ini jelas karena prinsip mereka yang penting merekrut banyak anggota, sehingga tidak peduli yang masuk ke dalam golongan mereka itu seorang sufi atau kuburi atau penganut kesyirikan atau ahli bidah dan yang lainnya. Bahkan seandainya orang kafir masuk kepada mereka dan menjadi pemimpin mereka tidak mengingkari. Kenapa? Karena ini bisa terdeteksi, bisa diketahui dari salah satu keputusan mereka tentang bolehnya pemimpin kafir di negeri muslim. Bolehnya suatu negeri muslim dipimpin oleh pemimpin kafir. Sehingga seandainya pun mereka mendirikan khilafah Islamiyah, seandainya yang pantas menurut mereka itu seorang kafir, bisa saja tidak. Walanya itu tidak.
Sehingga mereka banyak mengorbankan prinsip-prinsip dan akidah yang lurus demi tercapainya kekuasaan tersebut, masuk dalam partai, masuk dalam demokrasi dan seterusnya. Di sisi yang lain, keyakinan-keyakinan menyimpang dan terjihat yang menyimpang dalam permasalahan fikih maupun akidah. Contoh yang disebutkan di sini alhamdulillah, ibahatuhun nazar ila suwaril ariyah, ya pembolehan untuk melihat gambar-gambar porno. Di sisi mereka. Baik. Wa yajuzu an yakuna al-qa'id fi dawlatil muslimah kafiran. Boleh. Kalau pemimpin pada negeri muslim itu kafir, boleh mereka. Wa yajuzu daf'ul jizyah min qibali dawlatil muslimah lid dawlatil kafirah. Bolehnya membayar jizyah dari negeri muslim kepada negeri kafir dibalik. Sehingga kalau kita lihat dari apa-apa yang mereka yakini fillah, bisa kita katakan sesungguhnya mereka ini boneka orang-orang kafir. Boneka orang-orang kafir dengan apa? Dengan topeng mendirikan khilafah Islamiyah. Kalau yang mendirikan khilafah Islamiyah, harusnya tahu aturan-aturan khilafah, aturan-aturan pemerintahan Islam, aturan-aturan memilih pemimpin. Bagaimana boleh seorang kafir memimpin negeri muslim? Demikian pula, bagaimana diperbolehkan negeri muslim menyerahkan jizyah kepada negeri kafir? Dan seterusnya dari hal-hal yang mengerikan dari tarjihan Hizbut Tahrir. Jatuhnya kewajiban sholat dan puasa pada sebagian kaum. Demikian pula ibahatuhu taqdir al-mar'ah al-ajnabiyyah bi syahwah wa ghairi syahwah. Membuka pintu-pintu zina. Wa kadzalika musafahatuha, kalau boleh mencium apalagi bersalaman. Ini di sisi Hizbut Tahrir. Dari hal-hal yang jelas keharamannya dalam Islam. Berhubungan dengan wanita ajnabiyah, baik bersalaman atau berciuman, menurut mereka boleh. Wala'iyadzubillah. Maka banyak digemari para pemuda. Digemari para pemuda menyatakan mereka aktivis dakwah. Tapi di balik itu aktivis syahwat. Wala'iyadzubillah. Pencetusnya siapa? Hizbut Tahrir. Makanya didengarkan. Antum ngapain dari tadi? Nggak ada yang nyantol. Dan pencetusnya siapa lagi? Taqiyuddin An-Nabhani. Palestina, dari Palestina, asal muasal Hizbut Tahrir. Dan yang masyhur ikhwanillah tentang munaqashah, bantahan dari para ulama kita, yaitu dialog antara Syekh Albani rahimahullah ta'ala dengan pentolan Hizbut Tahrir yang ada saat itu. Tentang perkara ini, adab kubur ini. Karena di antara prinsip mereka alhamdulillah, sebagaimana mayoritas prinsip orang-orang Mu'tazilah, mereka membagi hadis menjadi mutawatir dan ahad. Mereka katakan kalau hadis mutawatir diterima dalam perkara akidah, sedangkan hadis ahad mereka tidak bisa diterima dalam perkara akidah dan hanya dipakai dalam perkara ibadah.
Maka untuk menjawab perkara ini, yang pertama, hadis-hadis tentang azab kubur mencapai apa? Derajat mutawatir. Taruhlah kita mengalah jadalan, dalam artian dalam berdialog sudah kita ngikut kalian. Bahwasanya hadis tentang azab kubur maupun nikmat kubur bukan hadis mutawatir, tapi hadis ahad. Sebagaimana hal ini juga dilakukan oleh Syalbani ketika mendebat mereka. Lalu bagaimana yang kalian lakukan tentang hadis perintah Nabi SAW untuk berdoa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini kan perintah pada perkara ibadah. Ini tidak. Ini pada perkara ibadah kita diperintahkan untuk berdoa. Berdoa kan ibadah. Berarti menurut kaidah mereka diterima. Ya sudah, boleh saja kalian berdoa dengan doa itu. Lalu bagaimana berdoa minta perlindungan pada sesuatu yang tidak diyakini adanya? Ini pandit. Seorang minta, ya Allah lindungilah aku dari azab kubur, tapi aku tidak yakin azab kubur itu ada. Tidak masuk akal. Maka terbungkam mereka dengan bantahan Syekh yang demikian. Baik. Qala wa qad ikhtalafa ahlul ilmi hal al-'adzab 'ala ar-ruhi faqat aw 'ala al-jism faqat aw 'alaihima ma'an. Ini disebutkan oleh Syekh An-Najmi yang tadi kita singgung. Dan ahlul ilmi berselisih apakah azab itu dialami oleh ruh saja ataukah juga untuk jasad, ataukah untuk jasad saja atau ruh dan jasad bersamaan. Wal aqrab ila shawabi anna al-'adzaba wan na'ima yakunani 'ala ar-ruh wa anna al-jasad yanaluhu min dhalika al-'adzab aw an-na'im ma yanalu. Dan yang lebih dekat kepada kebenaran bahwasanya azab dan nikmat kubur itu dialami oleh ruh dan jasad merasakannya. Jadi apa? Antara ruh dan jasad ada hubungan. Jadi ruh mendapatkan nikmat atau azab, demikian pula jasad merasakannya. Dan ini sebagaimana disebutkan tadi merupakan tafsir dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga Ibnu Qayyim. Ibnu Qayyim punya kitab khusus dalam pembahasan ruh dengan judul kitab Ar-Ruh. Dan Imam At-Tahawi rahimahullah ta'ala katakan tentang masalah azab dan nikmat kubur dengan perkataan yang bagus, al-qabru rawdatun min riyadil jannah aw hufratun min hufarin niran. Itu kemungkinannya. Tidak ada kemungkinan yang lain. Kubur itu kemungkinannya adalah rawdah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga, di mana seorang bisa mendapatkan nikmat dan kenyamanan padanya menunggu tegaknya hari kiamat. Atau hufrah min hufarin niran, atau sebuah lubang dari lubang-lubang api neraka, di mana dia mendapatkan azab padanya sebelum merasakan azab yang dahsyat setelah tegaknya hari kiamat. Wal'iyadu billah. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.